Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? Adu Allah an takunu fi sihatin wa afiyah. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya ya. Ketemu lagi dengan kami Harfudot dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah bil fasli tsamin ad-darsi rabi', pelajaran bahasa Arab kelas 8 bab yang keempat, masih dalam judul Ar-Riyadhah atau olahraga. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Sobat Harfudot semua, untuk bab Ar-Riyadhah ini kita sudah pernah bertemu pada video yang pertama, yaitu tentang Al-Mufradat, video yang kedua tentang Al-Hiwar, dan kita kali ini bertemu pada video yang ketiga tentang At-Tarkib, yang tarkib kali ini membahas tentang amil nasab berupa an, lan, dan li yang masuk kepada fiil mudhari. Mari kita buka ya. Seperti biasa, untuk di awal video pasti kita akan membahas, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan para sobat harbudot sekalian pertama dapat mengidentifikasi fungsi amil nasab pada fiil mudhari. Yang kedua, dapat mengidentifikasi perubahan fiil mudhari berdasarkan amil nasab yang masuk. Dan yang ketiga, menerapkan amil nasab pada fiil mudhari dengan kata ganti atau dhamir yang berbeda. Ya, mari kita buka ya. Baik sobat harfudot sekalian, kita bahas tentang at-tarkib, gramatikal bahasa Arab, yang pada kali ini kita membahas tentang amil nasab ya. Amil nasabnya berupa an, lan, dan li, yang selanjutnya disebut amil nasab ya. Huruf tersebut punya fungsi menasabkan fiil mudhari ya. Nggak usah terlalu dipikirkan bagaimana menasabkan fiil mudhari ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Berikut perinciannya. Yang pertama, kata an. Kata an ini sering disebut dengan an masdariyah. Artinya an masdariyah ini untuk artinya bisa disesuaikan dengan konteks kalimat. Apakah bisa berarti hendak, akan, dan lain sebagainya ya. Nanti kita lihat konteks kalimatnya. Dan pada umumnya an masdariyah ini terletak di antara dua fiil mudhari. Ya, terletak di antara dua fiil mudhari. Jadi untuk menghubungkan satu fiil mudhari dengan fiil mudhari yang lainnya, kita bisa hubungkan dengan menggunakan an masdariyah. Ya, disebut an masdariyah karena dia ini bisa jadi fiil mudhari yang kemasukan an masdariyah ini nanti bisa dibentuk menjadi masdar sore ya. Nanti penjelasannya ada ya. Baik, coba kita lihat contoh berikut ini ya. Di kotak yang paling kanan, yang ini ada tulisan ana uridu an azhaba ilal maktabah. Ini bacanya ana uridu an azhaba ilal maktabah. Nah, inilah yang jadi pokok pembicaraan kita. Di sini ada uridu, di sini ada azhaba ya. Ada uridu, ada azhaba. Nah, karena ada dua fiil di sini dan dia harus terhubung, nah untuk menghubungkannya ditambahin an. Ya, uridu an azhaba ilal maktabah, yang artinya saya ingin pergi ke perpustakaan. Begitu juga dengan yang di bawahnya, arju an tad'awallaha li bi khair. Arju an tad'awallaha li bi khair. Perhatikan contoh ini, saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku ya. Kemudian nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu an narji'a. Kita ingin pulang. Kami ingin pulang. At-talibu yuhibbu an yutoli'a ad-durusa. Siswa itu senang mengulang pelajaran. At-talibu yuhibbu an yutoli'a ad-durus.
Ini nanti kita perhatikan di sini ada an adhaba, ada an tad'awa, ada an narji'a, an yutoli'a. An inilah yang kemudian disebut sebagai amil nasab, ya, yang fungsinya menasabkan fiil mudhari. Ya, kita lihat nanti bagaimana an ini bisa berpengaruh pada fiil mudhari ini, ya. Pengaruhnya di mana kita lihat nanti di slide yang ke berapa nanti, yang kelima mungkin ya, kita lihat. Oke, itu untuk kata an. Kemudian untuk selanjutnya adalah kata lan. Kata lan artinya tidak akan. Ya, beda dengan kata la yang berarti tidak. Ya, kalau tidak akan berarti tidak akan pernah gitu ya. Tentu kalian bisa membedakan antara tidak akan dengan kata tidak aja ya. Ya. Jadi lan ini fungsinya digunakan untuk menafikan sesuatu. Menafikan sesuatu itu artinya meniadakan. Tapi meniadakannya berbeda dengan kata la, karena kata la itu berarti tidak, sedangkan la berarti tidak akan. Ya, tidak akan. Tentu ada perbedaannya ya. Nah, contoh penggunaannya seperti berikut ini. Contoh, lan yal'aba, ya. Lan yal'aba thalibu qabla mutala'atid durus. Qabla mutala'atid darsi, maaf ya. Lan yal'aba. Di sini yang jadi bahan pembicaraan kita. Siswa tidak akan bermain, ya, tidak akan bermain. Siapa yang tidak bermain? At-thalib, siswa. Qabla mutola'ati durus, sebelum mengulang pelajaran. Inilah yang jadi pembicaraan kita. Lan yal'aba. Contoh lain misalnya, lan yatakallama al-hakam ma'al la'ib. Lan yatakallama, tidak akan berbicara, al-hakamu, wasit, ma'al la'ib, bersama dengan pemain. Ya, lan yatakallamal hakamu ma'al laib. Kalau mengartikan bebasnya ya wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Jadi subjeknya yang disebutkan duluan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab yang disebut duluan adalah predikatnya, ya. Nih, terus lan yanjaha min kasalin. Maaf. Lan yanjaha man kasala. Lan yanjaha man kasala, ini bacanya ya. Orang malas tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Siapa? Man, orang, kasala, yang malas. Lan yasbaha Ahmad fin nahri. Lan yasbah Ahmad fin nahri. Ahmad tidak akan berenang. Lan yasbaha, tidak akan berenang. Ahmad fin nahri, di kali. Nah, kalau argumented bebasnya, Ahmad tidak akan berenang di kali. Inilah yang jadi ya perlu diperhatikan. Lan yasbaha, lan yanjaha, lan yal'aba, dan lan yatakal lama. Ya, itu yang kata lan. Kemudian yang ketiga adalah kata li. Ya, kata li artinya agar atau supaya atau untuknya ini fungsi untuk menjelaskan suatu alasan, bukan untuk dia, bukan, tapi untuk apa, ya, artinya menjelaskan suatu alasan. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan dari limaza. Jadi kalau ada pertanyaan limaza, nanti jawabnya pasti ada li-nya juga, ya. Limaza ini artinya mengapa atau untuk apa. Coba perhatikan contoh berikut ini. Contohnya ya, Fatimah tadhhabu ilal mal'abi lital'aba kurotasallah. Nah, ini yang jadi pembicaraan kita. Fatimah tadhhabu ilal mal'ab lital'aba kurotasallah. Lital'aba. Ya. Fatimah pergi apa ini? Pergi ke lapangan maksudnya ya. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Nah, contoh yang kedua, yazhabu Ahmad ilal masbah liyasbaha. Yazhabu Ahmad ilal masbahi liyasbaha. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Liyasbaha, untuk berenang. Kemudian contoh yang ketiga, tadkhulu Maryam ila ghurfatin naum litastariha. Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Contoh yang keempat, yadkhulu thalibu ilal fasli liyadrusad durus. Para siswa masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Liyadrusad durus. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang dicetak tebal ini. Liyadrusa, litastariha, lital'aba, liyasbaha.
ya. Oke ya. Nah, sekarang penjelasannya. Penjelasan dari contoh tadi ya. Kemudian apa sih pengaruhnya ya an, lan dan li yang masuk ke dalam fiil mudhari? Ya, pengaruhnya ini di sini nih. Perubahan fiil mudhari ketika diawali dengan amil nasab. Pertama, berharokat fathah jika selain afalul khamsah. Jadi fiil mudhari'nya akhirnya berharokat fathah. Coba kalian perhatikan, ingat-ingat contoh yang tadi. Saya ulang ya. Contoh yang tadi itu. Nah, ini contoh yang tadi. Nih, lital'aba. Asalnya ini tal'abu. Tapi karena ada li, jadi lital aba, litas tariha, lias baha, itu ya, liat rusa. Sama juga dengan contoh-contoh yang tadi. Nih, contoh yang tadi juga sama. Nah, ini contoh yang lan yal aba. Aslinya yal abu, tapi karena kemasukan lan eh, jadilah dia yal aba, berubah ya. Yatakallamu jadi lan yatakallama, yang jauh jadi lan yang jaha karena kemasukan lan. Jadi belakangnya fathah gitu ya. Belakangnya fathah. Oke, kita lihat. Kembali lagi ke slide yang ini ya. Jadi perubahan fi'il mudhari ketika diawali amil nasab adalah huruf terakhirnya berharokat fathah. Tapi dengan catatan jika huruf akhirnya bukan nun. Tapi jika huruf akhirnya nun, yaitu yang disebut dengan af'alul khamsah, yaitu kata-kata yang mengikuti yaf'alani, misalnya contoh yazhabani, taf'alani, tazhabani, yaf'aluna, yazhabuna, taf'aluna, tazhabuna, taf'alina, tazhabina. Ini yang belakangnya nun ini, nunnya ini kan nun tambahan karena pengaruh domir, ya, karena pengaruh domir, domir huma, ini domir antuma, ini domir hum, ini domir antum, ini domir anti, itu ya. Karena perubahan domir itu kan maka ada tambahan ini. Nah, nun belakang ini kalau kemasukan amil nasab maka akan dibuang. Coba kita lihat contohnya ya. Nih. Contoh, huwa yal'abu. Kemasukan lan jadi lan yal'aba. Anta tal'abu. Kemasukan lan jadi lan tal'aba ya, akhirnya berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Ana al-abu lan al-aba, nahnu nal-abu lan nal-aba. Nah, kalau yang af'alul khamsah gimana? Maka dia dibuang nunnya. Ya, yal-abani, tal-abani, yal-abuna, tal-abuna, tal-abina. Coba lihat ketika kemasukan lan. Lan yal-aba, lan tal-aba, lan yal-abu, lan tal-abu, lan tal-abi. Itulah ya. Jadi fi'il mudhari akan berubah ketika diawali dengan an, lan atau li. Baik mungkin perubahannya hanya berupa huruf terakhir saja, harokat di huruf terakhir ya, atau ada pembuangan huruf nun ketika dia itu merupakan af'alul khamsah. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat latihan soal ya. Yang pertama, al-ansyita wa tadribat ikhtar awamil nasbi al-munasibah lil jumalil atiyah. Perintahnya adalah pilihlah amil nasab yang sesuai untuk jumlah berikut ini. Contoh soal, adhabu ila mal'abil madinah. Nuktoh usyahida al-mubarat. Kita pilih antara an, lan, dan li. Adhabu, saya pergi, ila mal'abil madinah, ke lapangan kota, titik-titik, usyahidal mubaroh, menyaksikan pertandingan. Kira-kira artinya yang di sini nih yang cocoknya tidak akan atau untuk. Ya, kita lihat ya jawabannya apa. Kalian pasti sudah ada bisa nebak-nebak sedikit-sedikit ya, lihat. Nah, inilah. Jadi jawabannya adalah adhabu ila mal'abil madinah li usyahida. Ini kata li usyahidal mubarak. Ya.
Kita ambil contoh kedua. Contoh kedua, titik-titik, nuktoh-nuktoh, al-aba kuratal qadami masa al-yaum. Al-aba kuratal qadami masa al-yaum. Kita lihat. Mana jawabannya kira-kira? Al-aba artinya saya main, kuratal qadam sepak bola, masa al-yaum sore hari ini. Lihat ya. Jawabannya adalah lan. Lan al-aba. Kenapa lan? Karena kalau pakai an nggak cocok. Karena an tadi kan dia letaknya ada di tengah-tengah antara dua fiil. Nah, ini fiilnya satu ya kan? Jadi bukan an. Kalau li juga ini belum ada awalnya. Kalau li itu harusnya ada awalnya untuk. Jadi saya pergi ke lapangan untuk misalnya ya ana dhahabu ilal mal'abi li al aba itu bisa. Tapi karena ini di depannya tidak ada, maka yang paling cocok jawabannya adalah lan. Lan al aba kuratal kadam masa al yaum. Ya, oke. Contoh nomor 3 misalnya kita lihat. Uhibbu titik-titik utoli'ad durus fi ghurfatil muzakarah. Ini gampang ini. Kita lihat ada uhibbu, ada utoli'. Artinya uhibbu saya senang, utoli'a mengulang ad-durus pelajaran fi ghurfatil muzakarah di ruang belajar. Saya senang mengulang pelajaran di ruang belajar. Kalau bahasa Indonesia gitu cukup sudah. Tapi untuk bahasa Arab harus ada penghubung. Ini fiil, ini fiil. Berarti dihubungkan oleh kata iya, kata an. Uhibbu an utoli ad-durus fi ghurfatil mudzakarah. Begitu kira-kira ya. Bisa ya? Ya insyaallah bisa lah. Paham lah. Kalau belum paham silahkan video ini diulang atau bisa kalian tanyakan, bisa menghubungi saya di WA pribadi saya ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah PR ya. PR ini silahkan kalian buka e-learning kelas online masing-masing dan klik CBT di kelas online masing-masing ya, di kelas 83, 4 dan 85, dan itu akan tersedia soal latihan yang harus dikerjakan. Kalian kerjakan segera karena waktu mengerjakannya hanya 1 hari, sampai dari mulai jam 7 sampai jam 17.00 waktu pengerjaannya. Lewat dari waktu itu tidak akan ada perpanjangan waktu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita tutup dengan baca doa bubar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran ala husni mutaba'atikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum